my YouTube channel. Oke, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau bahas tips cara mendapatkan nilai A di sidang skripsi, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Apa aja sih tipsnya itu? Tapi maaf ya kalau misalkan ini berisik, lagi hujan. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, tipsnya itu kuasai skripsi kamu. Oke. Nah, pastikan bahwa skripsi kamu ini itu dibuatnya oleh kamu sendiri, nggak ngejoki ke orang, nggak minta dibikinin orang, apalagi plagiat dari orang gitu. Kalau misalkan ngambil dikit mah ya nggak apa-apa lah, asal jangan terdeteksi bahwa itu plagiarisme aja, oke? Itulah yang pertama, kuasai skripsi kamu dari bab awal sampai akhir, dan pastikan itu memang skripsi buatan kamu sendiri. Yang kedua, cari tahu karakter dosen penguji kalian. Nah, kalian tuh harus cari tahu. Biasanya kan dosen penguji itu dia yang biasa ngajar di kelas kalian. Ada aja kan, pasti ada aja. Kalian tanya ke kakak tingkat kalian, ke teman-teman kalian yang beda kelas atau ke kelas karyawan gitu. Kalian tanya, dosen ini tuh seperti apa sih karakternya, dia maunya itu seperti apa sih gitu. Jadi kalian bisa membayangkan apabila kalian ditanya pertanyaan yang seperti apa, jadi kalian bisa memperkirakan jawaban apa yang akan kalian berikan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini ada sering berkonsultasi pada dosen penguji. Jadi kalian itu harus sering berkonsultasi. Jadi kan satu kelas ini itu kalian gak mungkin dosen pembimbingnya itu sama kan. Nah, kalian ini harus berkonsultasi ke dosen pembimbing teman kalian gitu. Jadi siapa tahu dosen pembimbing kalian itu yang akan menjadi dosen penguji buat kalian gitu. Jadi kalian harus tanya-tanya nih ke teman, dosen lu kayak gini nih, dosen pembimbing lu kayak gini, dia maunya kayak apa gitu. Jadi kalian bisa memperkirakan nanti pertanyaan yang akan diberikan. Oke, kita lanjut ke tips keempat. Siapkan catatan yang dianggap penting. Ini aku dapatnya dari dosen pembimbing teman aku sih. Jadi aku sehari sebelum sidang itu, aku konsultasi dulu sama dosen pembimbing teman aku. Terus dia bilang, kamu harus nyiapin catatan. Terus kamu harus di skripsi kamu itu ditanda-tandain pakai apa sih yang warna-warni itu, ditanda-tandainya. Jadi biar dosen itu ngelihat kalau oh dia niat nih, oh dia bener-bener nih gitu, oh dia sudah siap nih gitu, bener-bener siap. Itu dinilai dari kesiapan kalian gitu. Itu tips keempat. Nah, yang lucunya lagi, aku kan konsultasi sama dosen pembimbing teman aku yang nyaranin kalau misalkan itu harus ada catatan biar dilihat kalau misalkan kamu memang sudah siap. Dan ternyata dia adalah dosen penguji aku pas sidang. Laki nggak tuh? Keren nggak? Oke, yang selanjutnya ya, kelima, tandai skripsi kamu secara menonjol. Itu dia tadi ya, tandai skripsi kamu secara, maksudnya itu ya ini kan skripsi nih. Terus kalian tandai nih hal-hal yang menurut kalian penting, ini kalian tonjolin nih di sini pakai kertas lagi, enggak pakai apa sih namanya, label ya, pakai label tuh kalian yang banyak tuh tumpuk-tumpuk itu, biar kalian lebih memudahkan juga kalau misalkan nanti ditanya bagian bab ini. Jadi kalian bisa langsung buka, nggak harus kalian buka lagi, cari-cari lagi, enggak. Jadi bisa langsung kalian buka gitu. Itu juga membuktikan bahwa kalian itu memang sudah siap gitu. Terus keenam, cari informasi pertanyaan yang bisa muncul saat sidang. Nah, jadi kalian ini harus mencari pertanyaan di internet atau di YouTube, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya bakal muncul saat sidang skripsi itu apa aja. Aku dulu sebelum sidang skripsi ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang ada di internet tuh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar di list tuh. Terus habis itu kalian latihan sama teman kalian latihan presentasi skripsi kalian, terus kalian latihan
tanya jawab mengenai skripsi kalian, simulasi sidang sama teman kalian. Apalagi paling bagus kalau misalkan kalian simulasi sidangnya sama dosen pembimbing kalian, itu bakalan lebih mantap gitu. Kalau aku dulu sama temen aja tuh udah deg-degan, itu udah deg-degan, belum sidang padahal baru sama temen udah deg-degan gitu. Itu dia. Terus yang ke-7 ini ada berusaha tenang saat menjawab pertanyaan. Iya, jadi kalian itu nggak boleh gugup saat menjawab pertanyaan itu. Kalian harus tenang, harus istilahnya kayak sok-sok bakalan bisa ngejawab pertanyaan gitu, walaupun kalian nggak tahu harus jawab apa, tapi kalian tuh harus tenang, nggak boleh kelihatan gugup gitu. Terus ya lebih tenang aja gitu, tarik napas, keluarin gitu-gitu aja, tapi jangan sampai ketahuan kalau kalian lagi panik, tarik napas sampai enggak gitu juga. Terus yang ke-8, jawab setiap pertanyaan walaupun itu salah. Jadi kalian itu harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen penguji. Apapun itu pertanyaannya, kalian harus berusaha menjawab. Jangan sampai diem nggak bisa jawab, mugen gitu, diem aja, enggak gitu konsepnya. Jadi kalian harus ngejawab, istilahnya kalian ada usaha buat ngejawab. Walaupun kan aku pakai bahasa Inggris, walaupun kalian jawabnya itu pakai bahasa Indonesia, kalian nggak apa-apa, yang penting kalian ada usaha untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji itu gitu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tidak membantah atau menyangkal perkataan dosen penguji. Itu dia. Jadi apapun yang dikatakan oleh dosen penguji, masukan, itu kalian gak boleh sangkal sama sekali. Itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau misalkan kalian menyangkal hal itu, misalkan kalian ujung-ujungnya debat, terus si pengujinya ujung-ujungnya kesel, gak suka sama kalian, udah bye, kalian bakalan dapat nilai jelek situ. Jadi kalian harus mengiyakan apa yang dikatakan penguji. Pokoknya jangan cari ribut. Kalaupun misalkan itu menurut kalian nggak benar, misalkan nggak tepat, maksud bukan nggak benar, nggak tepat bukan seperti itu, tapi kalian berusaha udah stop, iyain aja gitu, iyain aja, jangan sampai nanti berujung kalian malah debat, ujung-ujungnya pengujinya kesel, nanti kalian bakal dapat nilai jelek gitu. Oke, yang terakhir, bersikap sopan. Nah, bersikap sopan, jadi kalian itu penting ya. Jadi kita kan dari awal itu udah dinilai cara kita masuk, assalamualaikum apa enggak gitu, terus cara kita duduk, terus cara kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh penguji, itu kalian harus sopan. Jangan leye itu enggak. Kalian harus duduk tegak, kalian harus membuktikan bahwa kalian itu siap untuk pertanyaan yang akan diberikan oleh penguji. Terus kalian juga, kalau misalkan penguji udah memberikan pertanyaan, kalian bilang makasih. Kalau udah kalian ngejawab pertanyaan juga, kalian usahakan bilang makasih juga gitu. Itu dia 10 tips dari aku. Dan mudah-mudahan kalian yang lagi nyusun skripsi, khususnya skripsi bahasa Inggris, dari video aku ini bisa mempermudah skripsi kalian gitu. Jangan panik, jangan apa-apa, kalian tenang aja, karena nggak semenakutkan yang kalian kira. Aku awalnya juga takut skripsi itu bakal kayak gimana, takut gak lulus, takut nilai C. Yang paling aku takutin itu aku dapat nilai C atau aku dapat nilai D atau kan nilai C. Terus pas udah masuk ternyata baik gitu, biasa aja. Terus kita berusaha tenang, kita berusaha jawabnya lancar, jawabnya masuk akal gitu, itu bakalan membuat penguji senang juga gitu. Intinya jangan membuat kesal penguji gitu. Oke, itu dia 10 tips mengerjakan skripsi aku. Dan aku juga nggak nyangka ternyata nilai skripsi aku nggak nyangka banget kan, yang aku bukan anak pintar di kampus. Terus aku juga waktu ngampus itu sambil kerja, jadi nggak terlalu fokus sama urusan kampus. Bahkan ada tugas aja nebeng ke temen, terus ada tugas ngerjainnya di kerjaan, di kantor kerjaan gitu. Itu perjuangan banget sih. Terus
kebayar sama hasil skripsi nilai A. Itu dia 10 tips dari aku, semoga kalian terbantu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah komen, nanyain itu berarti video aku ada manfaatnya buat kalian gitu. Oke, segitu aja tips dari aku mendapatkan nilai A. Semoga kalian dapat nilai A juga. Oke, bye, segitu aja. See you next video.